Sehingga yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Sinergi antara kemampuan akal dan panduan wahyu dari Sang Maha Pencipta, itulah yang dibutuhkan. Ya. Karena apa? Karena itu manakala kita lakukan, yakni sinergi antara kemampuan akal dan panduan wahyu itu akan menghasilkan pengenalan yang tepat dan mantap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Bapak Ibu yang Allah, coba kita perhatikan misalnya di surat 10 ayat ke 100 sampai 101 ya. Sebagai artinya ya. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Itu menunjukkan bahwasanya ma'rifatullah butuh dalil-dalil nakli. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Gimana itu? Ya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Artinya salah satu indikasi orang beriman adalah berakal. Sehingga Bapak Ibu yang firman Allah, orang yang berkewajiban melaksanakan sholat, puasa siapa? Yang orang beriman, yang orang yang balik gitu ya. Tapi di saat yang sama dia juga harus mukallaf, harus berakal. Sehingga kalau orang itu beriman tapi dia tidak mukallaf, mungkin mohon maaf gila dan sebagainya, atau tidak sadar gitu ya, maka mereka tidak punya kewajiban melaksanakan sholat dan seterusnya tadi. Bapak Ibu yang Allah, kemudian di surat 65 ayat 10 misalnya ya, Allah menjadikan bagi mereka azab yang keras. Ya, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal. Lagi-lagi gitu. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepada kamu. Jadi siapa orang yang memiliki akal, yakni orang-orang yang beriman. Gitu ya. Jadi kalau orang tidak beriman udah nggak usah dibahas, mereka pasti bohong. Sehingga kenapa kita mengenal musuh Islam namanya Abu Jahal gitu ya. Mereka bapaknya kebodohan gitu ya. Atau bahkan Umar bin Khattab itu setelah masuk Islam itu sering dia senyum-senyum sendiri gitu ya. Karena dia merasa lucu ya. Dulu sebelum masuk Islam itu dia bikin kue ya, boneka dari kue gitu ya, dari tepung terigu gitu ya, disembah. Habis disembah begitu lapar dimakan gitu, tuhannya dimakan. Itu terjadi. Umar melakukan hal itu sebelum masuk Islam.